Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabri Hariswanto. Saya kuliah di Universitas Widya Mataram, Prodi Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Roni pada mata kuliah pengantar ilmu hukum mengenai refleksi atas pemisahan pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal. Begitu ya. Penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di Indonesia sebagai bagian dalam mensukseskan demokrasi yang ada di Indonesia. Dan kedaulatan berada di tangan rakyat merupakan konsep negara demokrasi di Indonesia. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, dalam menjalankan fungsi demokrasi yang memberikan kekuasaan penuh untuk menentukan suatu negara. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi di tangan rakyat yang mengandung arti tiga hal. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Begitu. Tiga hal ini yang merupakan tolak ukur demokratis. Berdasarkan hal inilah melahirkan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah, provinsi dan daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kota, kabupaten dipilih secara demokratis. Pemilihan umum atau pemilu ini merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah di mana rakyat dapat melakukan hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik yang ada. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih wakilnya untuk duduk di parlemen dalam struktur pemerintahan. Di era reformasi, sistem dan penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Di setiap pelaksanaan pemilu selalu memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya. Penyelenggaraan pemilu serentak perlu dibagi menjadi dua ya. Untuk yang pertama, pemilu nasional untuk pemilihan anggota DPR, DPD serta presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua yaitu pemilu daerah untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah. Lahirnya pertentangan di tengah masyarakat kontroversi dikarenakan putusan tersebut dianggap tidak mempertimbangkan beban berat dari jabatan politik yang dipilih serta kompleksitasnya, sebab meninggalnya petugas pada pemilu-pemilu legislatif sebelumnya meski tidak sebanyak pemilu 2019. Konsistensi dalam hukum pemilu dapat menghasilkan pertama, kebebasan suatu kegiatan pengembangan diri, memasyarakatkan ketersediaannya kondisi tertentu. Yang kedua, prinsip kesamaan yang dipahami sebagai salah satu bentuk hak yang utama terhadap kondisi-kondisi pengembangan diri. Yang ketiga, resiprositas atau ketimbalbalikan dan kegiatan bersama berfungsi sebagai kondisi sosial yang membebaskan dan juga berimplikasi pada bentuk serta wilayah perbuatan keputusan yang demokrasi. Keempat, demokrasi dapat diterapkan dan diterapkannya ini tidak saja di wilayah politik maupun di wilayah ekonomi sosial. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, dapat ditarik suatu permasalahan hukum yang akan kita jawab di pembahasan kita kali ini. Untuk yang pertama yaitu apa urgensi pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Untuk yang kedua yaitu bagaimana refleksitas dalam memaknai pemilihan umum serentak di Indonesia. Begitu ya. Kita bahas untuk yang pertama yaitu urgensitas pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Dasar Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan dasar yang dapat memberikan gambaran yang sejalan dengan itu ya, KC Wer VBA berpendapat bahwa konstitusi dipakai untuk menggambarkan seluruh sistem yang ada dalam suatu negara. Untuk itu, berbagai regulasi peraturan dalam suatu pemerintahan menjalankan fungsi demokrasi diatur dalam konstitusi pada pasal 22E Undang-Undang RI tahun 1945 yang mengatur khusus tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Kesepakatan demokrasi mengenai pemilu dengan maksud agar bersifat fleksibel. Berdasarkan hal ini, lahirlah Undang-Undang Pemilu yang melahirkan melaksanakan pemilu serentak di Indonesia. Berbagai kalangan berpendapat lahirnya kebijakan pelaksanaan pemilu serentak dalam pesta demokrasi ini sangat berdampak terhadap meningkatnya beban kerja KPU, serta lemahnya isu pesta demokrasi di daerah karena adanya keserentakan pemilu nasional. Untuk itu adanya urgensi didahulukan untuk pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal. Begitu ya. Lalu untuk urgensitas pemisahan pemilu ini, pemilu nasional dan lokal ini lahir setelah adanya pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Pemilu yang sepanjang frasa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak, dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, kemudian di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pilkada, dan pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Pemilu yang pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Begitu ya. Selain itu juga muncul pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Pemilu ini, pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak. Polemik muncul mengingat pasal 201 ayat 7 dan pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Pilkada yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika diruntut dari belakang, ini ya, kita kembali flashback. Desain pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 garis miring pengganti Undang-Undang strip 11 strip garis miring 2013. Dalam putusan pengujian Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tersebut, maka MK maksud kami menegaskan bahwa penyelenggaraan pilpres yang tidak bersamaan dengan penyelenggaraan anggota legislatif adalah bertentangan dengan pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pertimbangan terkait original intent pada 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 justru mendapat kritikan di masyarakat yang mengingat alasan penyelenggaraan pilpres ini dengan pemilu seluruh anggota legislatif baik pusat maupun daerah akan menyebabkan beratnya beban penyelenggaraan dan juga akan menyebabkan pemilih tidak dapat memberikan hak suaranya secara rasional, begitu ya. Pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dari penyelenggaraan pemilu daerah jauh lebih menjamin demokrasi daripada pemilu serentak. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa alasan yang saya sebutkan dua saja. Yang pertama yaitu rakyat atau pemilih dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu 2 kali dalam 5 tahun. Yang kedua, urusan pemerintahan daerah menjamin atau maksud kami mendapatkan kesempatan yang sama menjadi isu publik dengan urusan pemerintahan nasional, tetapi dalam waktu yang berbeda untuk menjadi bahan diskusi di antara peserta pemilu dan di antara pemilih. Desain keserentakan pemilu yang menyerentakkan pilpres dengan pemilu seluruh anggota legislatif atau pusat dan daerah dan sistem proporsional terbuka ternyata memiliki masalah. Masalah tersebut tidak saja terkait manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang mesti dilindungi. Oleh karena itu, koreksi atas desain keserentakan pemilu memang perlu dilakukan dalam melaksanakan mekanisme demokrasi. Untuk itu, sistem pemilihan umum serentak pemilu
yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara. Begitu ya. Kita bahas untuk yang kedua mengenai refleksi dalam mengenai pemilihan umum serentak di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pemilu, pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih pemimpin negara, daerah, ataupun badan legislatif yang ada di daerah maupun di pusat. Yang pemilihannya ini dilaksanakan secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjalankan fungsi pemilihan umum, pemilu ini dalam fungsinya fungsi untuk pemilihan lembaga KPU ini ditugaskan dalam menjalankan fungsi demokrasi guna mensukseskan fungsi demokrasi ini. KPU diharapkan menempatkan posisinya sebagai lembaga independen. Dan berhasil tidaknya pemilu ini bisa dilihat dari proses dan hasilnya, begitu. Untuk proses pemilu dapat dikatakan sukses bila asas super dan jurdil ini benar-benar terwujud dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu. Pemilu serentak untuk 5 jenis pemilu, yaitu pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu pemilu demokratik dan efisiensi, begitu ya. Dan kejadian pada pemilu serentak yang diselenggarakan pada bulan April 2019 yang lalu dapat didiskusikan satu persatu sebagai berikut. Mungkin saya menyebutkan satu saja, terlalu banyak. Itu yang pertama. Untuk yang ini, yang salah satu ini, yaitu waktu yang tersedia bagi KPU ini sebenarnya sudah dalam melaksanakan, dalam mengendalikan pelaksanaan semua tahapan pemilu ini dapat dikatakan sangat memadai. Dan pembuatan peraturan pelaksanaan setiap tahapan dan pengadaan dan distribusi seluruh alat kelengkapan dan pemungutan dan perhitungan suara ini dapat dilaksanakan dalam waktu yang tersedia. Akan tetapi volume pekerjaan KPU ini memang sangat besar. Di KPU ini harus melaksanakan pekerjaan 2 tahun dalam 1 tahun, begitu. Akuntabilitas eksekutif dapat dituntut setiap waktu oleh pemilih melalui anggota parlemen. Sedangkan akuntabilitas kepala eksekutif hanya dituntut pada akhir masa jabatannya. Akan tetapi kelemahan bentuk pemerintahan presidensial ini dapat diperbaiki dengan jalan menyelenggarakan pemilu untuk menyelenggara pemerintahan nasional secara terpisah, yaitu selang 30 bulan dari penyelenggaraan pemilu untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan pemisahan pemilu nasional dari pemilu daerah seperti ini, rakyat pemilih akan dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu daerah pada pemilu nasional, dan 30 bulan kemudian dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu nasional pada pemilu daerah, begitu. Berdasarkan kerangka pikir demikian, maka keserentakan Pilpres dengan pemilu anggota DPR dan DPD seharusnya tetap dipertahankan. Sebab keserentakan itulah yang secara nyata berdampak terhadap penguatan sistem presidensial sebagaimana dimaksud Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 14 garis miring mengganti Undang-Undang Strip 11 garis miring 2013. Selain itu, mekanisme check and balance yang diharapkan terjadi adalah antara kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang presiden dengan kekuasaan legislatif yang dipegang DPR. Masalah pergulatan pemilihan serentak terjadi setelah pelaksanaan serentak pada tahun 2019 yang memakan banyak korban dengan sistem 5 kotak yang menambah beban kerja petugas yang akan, tetapi apabila tidak dilaksanakan secara serentak pemilu ini berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan, karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD ini tidak disertakan, begitu. Kepala daerah sebagai perpanjangan tangan
pemerintah pusat ini sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional yang akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berubah-ubah ketika pemilihan kepala daerah tidak disertakan dengan pemilihan anggota DPRD baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Dari apa yang kita bahas tadi, dari apa yang saya bicarakan tadi terkait pemilu, terkait pemisahan pemilu ini dapat kita tarik kesimpulan untuk yang pertama, urgensi pelaksanaan atau urgensi yang dilaksanakan pemisahan pemilu nasional dan daerah adalah belum berakhirnya masa jabatan pejabat publik jika dilaksanakan pemilihan serentak secara penyelenggaranya ini pemilu 5 kota yang telah membuat pelaksanaan teknis pemungutan suara dan penghitungan suara ini menjadi sangat panjang dan melelahkan yang berpotensi dapat melelahkan nyawa seperti halnya terjadi di tahun 2019 yang lalu. Begitu. Lalu untuk yang kedua itu masalah pergulatan pemilihan serentak terjadi setelah pelaksanaan serentaknya pada tahun 2019 kemarin itu yang memakan banyak korban dengan sistem 5 kota yang menambah beban kerja petugas yang akan tetapi apabila tidak dilaksanakan pemilu akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk mengalahkan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan. Mungkin begitu. Bisa diharapkan pemerintah bisa lebih bijak dalam membuat peraturan yang selaras dengan jalannya pemerintahan dan juga melihat kondisi nasional yang ada. Begitu. Mungkin cukup dari saya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.